Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas ya di tema-tema saya jauh sebelum-sebelumnya itu tentang pinjaman online. Namun kali ini saya akan bahas ya gimana cara kita ngadapi jika kita udah terlanjur nih pinjolnya nunggak. Nah, kemudian kita dikejar-kejar oleh DC. Jadi kali ini buat teman-teman yang udah terlanjur ya ngepinjol, udah terlanjur ambil pinjaman online, lantas pinjolnya nunggak. Nah, ini ada 3 cara biar teman-teman nggak dikejar DC. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan. Oke, kita langsung aja. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa HP jadi sumber stres? Jadi tiap bunyi WA ataupun telepon itu selalu deg-degan. Takut jangan-jangan nanti debt collector pinjol yang nelpon. Nah, tenang dulu teman-teman, nggak sendirian. Banyak banget kok orang di luar sana yang juga lagi berjuang karena telat bayar pinjol. Tapi kabar baiknya ini ada cara aman biar teman-teman nggak terus-terusan dikejar oleh debt collector atau DC dan bisa pelan-pelan keluar dari jeratan utang. Jadi jangan di skip video saya ini karena nanti saya akan bakal jelasin 3 langkah penting yang harus teman-teman lakukan kalau pinjol teman-teman masih nunggak. Oke? Teman-teman, bagi yang udah nunggak pinjol dan takut dikejar-kejar DC, terutama teman-teman sebenarnya harus pahami dulu posisi teman-teman. Jadi teman-teman harus tenang dulu, jangan panik, karena panik ini bikin teman-teman makin bingung dan akhirnya malah minjem lagi buat nutup utang lama. Nah, sekarang pelan-pelan catat dulu semua pinjol yang teman-teman punya, nama aplikasinya, jumlah utangnya, bunganya berapa, dan tanggal jatuh temponya. Jadi dari situ teman-teman bisa bedain mana yang legal, yang terutama yang terdaftar di OJK, dan juga mana yang ilegal, tentunya yang nggak ada izin OJK-nya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman bisa langsung aja cek di situs OJK ataupun bisa lihat di Instagram ya, ataupun di media sosial resminya OJK, itu gratis. Jadi kenapa penting? Karena untuk cara ngadepin pinjol legal dan pinjol ilegal itu beda banget. Kalau teman-teman tanggapi semuanya, teman-teman bisa pusing, runyam, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena nggak bisa kontrol emosinya, kontrol mentalnya. Jadi teman-teman harus perlahan, harus mengerti dulu mana yang legal dan mana juga yang ilegal. Nah, misalkan jika teman-teman memang nunggak di pinjol legal, teman-teman bisa lakukan beberapa hal seperti yang pernah saya lakukan. Jadi kalau pinjolnya legal, kabar baiknya mereka sebenarnya nggak boleh sewenang-wenang, semua diatur oleh OJK. Jadi yang namanya legal, mereka memiliki tata krama ya untuk simple kata-katanya. Jadi cara pertama biar teman-teman nggak dikejar DC adalah komunikasi baik-baik sama pihak pinjol. Jadi jangan kabur, jangan diblokir, tapi jelaskan kondisi teman-teman. Misalkan ya, teman-teman nggak bisa bayar, apakah lagi sedang sulit keuangan, tapi teman-teman memiliki niat untuk bayar. Jadi teman-teman bisa minta restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Biasanya mereka akan bantu, apalagi kalau teman-teman menunjukkan itikat baik. Nah, kemudian untuk cara keduanya, teman-teman tetap susah bayar, teman-teman bisa minta bantuan ke lembaga, misalkan ke AFPI, itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, atau bisa juga langsung datang ke OJK atau bisa lewat kontaknya di OJK 157. Laporkan aja pinjaman online-nya, bilang teman-teman sedang restruktur tapi masih diteror DC. OJK nanti bakal bantu mediasi. Ingat ya, untuk DC dari pinjol legal nggak boleh datang ke rumah atau ngancem-ngancem. Mereka cuma boleh komunikasi lewat telepon atau email, itu pun di jam kerja. Nah, kalau pinjol ilegal gimana Kak? Nah, beda ceritanya. Kalau pinjol teman-teman itu ilegal,
Mereka biasanya pakai cara kasar, sebar data lah, ngancam, sampai nyebarin foto teman-teman. Tapi itu yang bikin mental kita jatuh. Itu sebenarnya serem banget, tapi tenang dulu ya. Yang harus teman-teman lakukan, teman-teman bisa hentikan komunikasi. Jadi jangan diladeni, jangan dikasih data apapun. Yang kedua, teman-teman bisa laporkan ke pihak berwenang, bisa ke OJK, bisa ke Kominfo, atau bahkan ke polisi kalau sudah mengancam. Yang ketiga, teman-teman bisa ganti nomor kalau perlu ya, tapi pastikan data pribadi kita aman. Dan juga ingat teman-teman, gak bisa dipenjara cuma karena nunggak pinjol. Utang itu urusan perdata, bukan pidana. Jadi harus paham antara perdata dan juga pidana. Nah, oke ya, sekarang teman-teman udah tahu cara ngadepinnya, tapi jangan berhenti di situ. Mulailah bikin rencana keluar dari utang. Misalnya, catat pengeluaran bulanan, kurangi jajan, dan cicil mulai dari pinjol dengan bunga yang paling besar dulu. Kemudian gunakan aplikasi keuangan, catat keuangan, atau bisa dengan spende atau atur arus cash flow. Mungkin nggak langsung lunas hutang teman-teman, tapi teman-teman mulai mengambil alih kontrol keuangan atau kontrol hidup teman-teman. Dan itu langkah yang paling besar banget menurut saya teman-teman ya, untuk kita bisa keluar yang namanya dari jeratan utang, terutama dari jeratan pinjaman online. Nah guys, mungkin itu dari saya, saran untuk teman-teman yang udah terlanjur melakukan pinjaman online dan pinjamannya itu penunggak sementara kita dikejar-kejar DC. Jadi teman-teman silakan disimak video saya ini.